Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah kota padat di Indonesia, seorang pendeta bernama Samuel Rinaldi bangun pagi, mengenakan pakaian rapi, lalu menyapa beberapa tetangganya yang tidak mengetahui rencana terselubungnya untuk membuktikan bahwa ajaran Islam salah, sambil ia berujar dengan nada tenang, "Selamat pagi, semoga hari ini kita semua beroleh pencerahan." Setelah sarapan bersama beberapa jemaat di gereja, ia mengunjungi seorang kenalan muslim dengan pura-pura ramah, lalu menanyakan jadwal kajian agama Islam di masjid terdekat, sambil berkata, "Saya ingin belajar lebih banyak tentang keyakinan ini, bolehkah saya ikut mendengarkan ceramah?" Seusai mendapatkan informasi, Samuel pulang dan menghubungi seorang kolega sambil tertawa pelan. Kemudian ia berkata melalui telepon, "Sebentar lagi saya akan menyusup dan mencari celah untuk membuktikan ajaran mereka lemah." Pada sore hari, ia melakukan penelitian singkat dengan membaca beberapa buku Islam dan menonton ceramah daring, lalu mencatat setiap poin yang menurutnya bisa dijadikan senjata dalam debat, sambil bergumam, "Ini harus saya gunakan dengan tepat agar terlihat alami." Di malam harinya, ia menyusun rencana menyamar sebagai mualaf dengan menyiapkan berkas-berkas palsu, termasuk nama baru yang ia pilih, Salman Ridwan, yang kemudian ia sampaikan kepada seorang notaris bayangan untuk membantu membuat identitas palsu. Keesokan paginya, ia tiba di sebuah masjid dan bertemu dengan pengurus masjid, lalu memperkenalkan diri sebagai orang yang baru tertarik pada Islam. Dengan sopan ia berkata, "Perkenalkan, saya Salman Ridwan, saya ingin belajar dasar-dasar Islam." Mendapat sambutan hangat dari para jamaah, Samuel mulai mengikuti sholat berjamaah dengan gerakan kaku, sementara pengurus masjid menuntunnya membaca doa dan zikir ringan, sembari berkata, "Tenang saja, kita pelajari pelan-pelan." Menjelang siang, ia duduk bersama beberapa ustaz untuk berbincang tentang rukun Islam. Dengan penuh antusias ia berpura-pura kagum, lalu menimpali, "Menarik sekali, saya berharap bisa mendalami ini lebih lanjut." Seusai pertemuan, ia mencatat semua poin penting yang ia dengar, lalu mengirim pesan singkat kepada koleganya yang menunggu kabar. "Saya sudah masuk, tinggal menunggu momen tepat untuk mengungkap kelemahan mereka," tulisnya tanpa rasa bersalah. Malamnya, ia merenung di ruang kerjanya sambil meneliti cara-cara menantang konsep tauhid, lalu menata strategi agar ia bisa bertanya secara menjebak tanpa menimbulkan kecurigaan, sambil berbisik, "Segera, semua ini akan terungkap." Setelah meneguhkan kedoknya sebagai Salman Ridwan, Samuel semakin giat menghadiri kegiatan masjid, sehingga banyak orang mulai menyukainya karena keramahan pura-puranya. Lalu seorang jamaah berkata, "Anda begitu cepat menyesuaikan diri, semoga Allah memudahkan." Saat kajian pada subuh, ia mencatat dalil-dalil yang disampaikan ustaz mengenai keutamaan tauhid. Kemudian pada sesi tanya-jawab, ia melontarkan pertanyaan yang menggiring ke debat teologis, seraya berucap, bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dan bukan buatan manusia. Ustaz menjawab dengan kutipan ayat dan penjelasan rinci, lalu menutup dengan kalimat meneduhkan, "Jika hati ikhlas, kebenaran akan kita temukan, insya Allah." Sedangkan Samuel hanya tersenyum tipis sambil menyiapkan argumen lanjutan. Seusai pengajian, ia berdiskusi dengan seorang mualaf yang baru seminggu lalu memeluk Islam, dan Samuel merencanakan pertanyaan jebakan. "Bagaimana pengalaman Anda saat memutuskan memeluk Islam? Apakah Anda tidak ragu dengan agama lama Anda?" Sang mualaf menjawab dengan yakin bahwa ia merasakan kedamaian luar biasa, lalu menutup pernyataannya dengan kalimat penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun, sebab hidayah itu hadir melalui Al-Quran, membuat Samuel kesulitan menyanggah secara langsung. Pada malam harinya, ia mengumpulkan semua catatan yang menurutnya aneh atau sulit dipahami, lalu mempelajari literatur terkait fikih dan tafsir, sambil sesekali berseloroh di depan cermin. "Akan kujadikan ini bukti ketidakselarasan ajaran mereka." Keesokan harinya, ia mengulangi rutinitas sholat berjamaah di masjid, kemudian menanyakan perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab lain, berharap menemukan kontradiksi, dan bertanya, "Jika pendapat ini berbeda, bukankah menandakan ketidaksempurnaan Islam?" Seorang ustaz menjelaskan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat, bukan kekurangan, lalu memberi contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ruang ijtihad bagi para sahabat, sambil berkata, "Selama dasarnya sama,
Berbeda pendapat tidak membatalkan kebenaran Islam. Samuel hanya mengangguk, kemudian beranjak keluar masjid untuk menelepon koleganya, menegaskan bahwa ia masih belum menemukan kelemahan fatal dalam ajaran Islam, tapi akan terus menggali, sambil berkata lirih, "Aku masih butuh waktu lebih lama." Menjelang malam, ia menulis catatan harian yang menyatakan kebingungannya, karena setiap keraguan yang ia munculkan berhasil terjawab, tapi ia tetap melanjutkan rencana buruknya, sambil berkata lirih saat menutup buku, "Segala kelemahan harus bisa ku ketahui." Setelah berbulan-bulan membangun citra sebagai mualaf yang rajin, Samuel berhasil mendapatkan simpati dan dukungan jamaah masjid. Lalu seorang tokoh masyarakat menyarankan agar ia ikut rombongan umroh mendatang, sambil berseru, "Kalau ada rezeki, pergilah ke Baitullah, itu akan menambah iman." Samuel, yang justru mengincar kesempatan mencemarkan tempat suci itu, pura-pura terharu saat menerima tawaran tersebut, dan ia membalas dengan suara bergetar, "Saya bersyukur diberikan jalan ke Mekah, semoga saya makin mantap dalam Islam." Rombongan masjid segera mendaftarkan nama Salman Ridwan pada Biro Perjalanan, lalu membantunya mempersiapkan dokumen paspor dan visa, sementara ia diam-diam menyisipkan barang-barang tertentu untuk rencana gelapnya, sambil bergumam pelan, "Di sanalah semuanya akan terbongkar." Setibanya di bandara pada hari keberangkatan, ia bertemu dengan belasan jamaah lain yang sudah mengenalnya sebagai sosok giat belajar agama, dan seorang remaja menegurnya dengan ceria, "Pak Salman, semoga umroh kali ini jadi keberkahan untuk Bapak." Dalam pesawat menuju Jeddah, ia duduk di samping seorang ustaz yang menjelaskan tata cara umroh, mengingatkan untuk menata niat, dan mengucapkan, "Niat itu perkara utama, semoga kita semua mendapatkan ridho Allah." Sambil menampakkan wajah serius, Samuel mendengarkan semua panduan, namun dalam benaknya ia merancang langkah-langkah untuk melakukan tindakan pelecehan, lalu ia meneguk air sambil berseru kecil, "Semoga saya bisa menjalankan ibadah dengan lancar." Beberapa jam kemudian, mereka mendarat dan langsung menuju Mekah. Lalu setelah menaruh barang-barang di penginapan, Ustaz mengajak rombongan untuk menunaikan sholat di Masjidil Haram. Sambil tersenyum ia berkata, "Inilah masjid suci yang kita rindukan." Samuel pura-pura takjub saat melihat Ka'bah untuk pertama kali, berjalan bersama rombongan menuju area tawaf sambil bergumam pelan, "Subhanallah, betapa agungnya," sedangkan niat jahat di balik ucapan itu tak terbaca oleh orang lain. Dalam perjalanan menuju Hajar Aswad, seorang jamaah menjelaskan pentingnya mencium batu itu sebagai bagian dari sunnah Nabi, lalu berkata, "Batu ini dicium oleh Rasulullah, maka kita meneladaninya." Samuel mengangguk dengan tatapan penuh tipu muslihat, meyakini bahwa aksinya di dekat Hajar Aswad akan membuktikan klaimnya bahwa Islam hanyalah simbol tanpa kekuatan, sambil menggeleng kecil, "Semoga tak ada yang curiga nantinya." Menjelang malam, rombongan istirahat di hotel. Lalu Samuel diam-diam membuka tas untuk memastikan barang-barang yang akan ia gunakan, berupa catatan penghinaan yang hendak ia sisipkan di area Hajar Aswad, sambil berbisik kepada dirinya sendiri, "Inilah bukti bahwa aku berani menodai tempat paling suci umat Islam." Keesokan harinya, mereka berangkat ke Masjidil Haram untuk melanjutkan rangkaian ibadah, dan seorang anggota rombongan bertanya dengan ramah, "Pak Salman, sudah siap melaksanakan tawaf sunnah hari ini?" Samuel menjawab dengan anggukan dan senyum, lalu mengikuti alur jamaah memasuki area tawaf, sambil menepuk kantong baju tempat ia menyimpan catatan terkutuk itu. Kemudian ia bergumam pelan, tinggal menunggu momen yang tepat. Saat putaran tawaf kedua, ia mulai mendekat ke sudut Ka'bah, namun kerumunan jamaah membuatnya kesulitan bergerak, hingga seorang petugas keamanan mengingatkan para jamaah agar berhati-hati dan tertib. "Jangan dorong-mendorong, ikuti arus dengan sabar." Samuel berpura-pura menahan diri, lalu diam di pinggir untuk mencari celah, menunggu hingga keadaan agak lengang, sambil memperhatikan posisi Hajar Aswad yang dijaga ketat oleh petugas. Ia berkata lirih, "Tak mudah menembus barisan ini." Ketika melihat satu celah, ia menyelip di antara jamaah yang sedang berzikir, lalu dengan cepat bergerak mendekati Hajar Aswad. Ia sempat bersitatap dengan seorang penjaga yang berkata tegas, "Lakukan ibadah dengan benar, jangan berdesakan." Pada detik-detik berikutnya, Samuel merapat ke Hajar Aswad, mengangkat tangannya seolah akan mencium batu itu penuh hormat, sambil berujar lirih, "Inilah saatnya menuntaskan rencana," sedangkan tangannya bersiap menyisipkan catatan penghinaan. Namun, sebelum sempat tangannya melesak ke tempat yang ia tuju, ada jamaah lain yang mendorong bahunya karena sama-sama ingin mendekat, sehingga ia hampir terjatuh, sambil terdengar teriakan beberapa orang, "Awas, jangan dorong." Dalam kekacauan itu, ia akhirnya berhasil mendekatkan wajahnya ke Hajar Aswad, lalu berusaha meludahi secara diam-diam sembari menekan catatan ke bagian sela-sela penutup Ka'bah, sambil bergumam dingin, "Lihatlah, agama kalian tak berdaya."
Seketika, ia merasakan sensasi panas yang tak tertahankan merambat dari batu hitam itu ke wajahnya, membuatnya tersentak mundur. Lalu jamaah di sekelilingnya menoleh karena terkejut melihat ekspresi kesakitan yang mencekam di wajah Samuel, meski tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kondisi setengah limbung, Samuel terdorong ke belakang oleh arus jamaah yang berusaha mencium Hajar Aswad dengan tertib. Lalu seorang petugas keamanan berteriak, "Kamu baik-baik saja, jangan memaksakan diri." Ia tak mampu menjawab karena rasa panas yang menjalar dari wajahnya seolah membuat seluruh tubuhnya menggigil, sementara beberapa jamaah menatapnya dengan heran, dan seorang ibu parubaya mendesah, "Astagfirullah, kenapa dia seperti itu?" Ketika seorang penjaga hendak membantunya berdiri, Samuel justru jatuh berlutut sembari memegangi wajah yang mulai tampak kehitaman di beberapa bagian. Lalu ia mengerang, "Tolong, ada yang salah di sini." Namun suaranya makin serak. Orang-orang di sekitar hanya melihatnya sebagai korban kelelahan atau mungkin dehidrasi, sehingga mereka memanggil tenaga medis, sementara seorang jamaah menuntunnya menjauh dari kerumunan, sambil berkata, "Ayo, kita bawa ke tempat yang lebih lapang." Dalam perjalanan menuju area yang lebih sepi, ia merasakan sensasi terbakar yang semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya ia memeki kesakitan di hadapan para petugas, membuat beberapa orang menghentikan aktivitasnya karena terkejut. "Apa yang terjadi dengan pria ini?" seru mereka. Seorang petugas kesehatan berusaha memeriksa suhu tubuhnya, namun termometer tak menunjukkan perubahan signifikan, padahal kulit Samuel tampak seperti melepuh, sehingga petugas itu berujar bingung. Alatnya normal, tapi kondisinya kelihatan parah. Dengan terbata-bata, Samuel merintih memohon agar dibawa ke rumah sakit terdekat, dan salah satu rekan rombongannya segera membantu sambil berkata, "Tahan sebentar, insya Allah kita temukan dokter untukmu." Sepanjang perjalanan, ia terus memegangi wajahnya yang terasa makin panas, hingga beberapa jamaah mulai merasakan ada bau seperti hangus, dan seorang di antaranya bergidik sambil berseru pelan, "Ini menakutkan, semoga tidak terjadi hal buruk." Begitu tiba di unit gawat darurat, dokter dan perawat pun heran karena luka bakarnya terlihat seperti luka yang disebabkan paparan api langsung, namun Samuel hanya mengerang dan tidak mampu menjelaskan detail, sambil menutup matanya rapat-rapat. Para petugas medis memberi pertolongan pertama, namun mereka tidak menemukan penyebab yang jelas. Lalu salah satu dokter berkata kepada rekan-rekannya, "Kasus ini aneh, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut." Sementara Samuel terbaring tak berdaya. Di ruangan observasi, seorang dokter berupaya menenangkan Samuel yang terus menggigil, sambil menyuntikkan obat pengurang rasa sakit. Kemudian dokter itu berkomentar, "Kami akan melakukan tes laboratorium, semoga segera ada kejelasan." Beberapa perawat mencoba membersihkan area luka di wajahnya, tetapi mendapati kulitnya mengelupas dan menghitam dengan cepat, sehingga salah seorang perawat berkata, "Ini seperti luka bakar stadium tinggi, padahal kita tak menemukan sumber panas ekstrim." Samuel terpekur di ranjang, meski masih tak bisa bergerak leluasa karena setiap sentuhan menimbulkan rasa nyeri yang tak terungkap. Lalu seorang petugas dari rombongan umroh datang untuk menjenguk, seraya berucap, "Kami semua mendoakanmu agar segera pulih." Dalam suasana cemas, seorang jamaah lain yang melihat kondisi Samuel teringat bahwa ia sempat terjatuh di sekitar Hajar Aswad, lalu bertanya pelan kepada perawat, apakah ini akibat dorongan jamaah hingga ia terbentur atau terinjak. Perawat menjawab ragu karena tak ada tanda patah tulang atau luka trauma benturan serius, melainkan luka bakar yang menimbulkan keanehan. "Kami masih menyelidikinya, ini di luar penalaran kami," katanya. Walau belum ada diagnosis pasti, dokter menyimpulkan bahwa keadaan Samuel memburuk, sehingga mereka memutuskan memindahkannya ke ruang isolasi untuk mencegah infeksi, sambil memberikan perintah tegas, pastikan protokol steril dilakukan. Ketika seorang ustaz dari rombongan menjenguk, ia menatap kondisi Samuel dengan perasaan iba dan berkata lembut, "Bersabarlah, ingatlah Allah selalu." Namun Samuel hanya merintih pelan dengan ekspresi wajah penuh kesakitan. Seorang petugas keamanan Masjidil Haram mencoba mengumpulkan keterangan saksi, menanyakan apakah Samuel sempat berbuat sesuatu di dekat Hajar Aswad. Lalu salah satu jamaah menjawab ragu, "Saya hanya melihatnya mencium Hajar Aswad dan tiba-tiba dia berteriak kesakitan." Kondisi tubuh Samuel makin lemah menjelang malam, sehingga tim medis meningkatkan pemantauan, memasang peralatan pendukung pernapasan dan penahan rasa sakit, sambil dokter jaga berpesan, "Kondisinya kritis, semoga esok ada kemajuan." Saat lampu ruangan meredup, suara rintihan kesakitan Samuel terdengar di lorong rumah sakit, membuat beberapa pengunjung merinding, sementara seorang perawat bergumam, "Semoga Tuhan menolongnya." Pagi harinya, dokter menemukan bahwa luka bakar di wajah Samuel mulai menyebar ke leher dan bagian dadanya. Lalu seorang dokter senior berkata kepada tim, "Kita perlu tindakan lebih intensif,
Tapi tak ada metode standar untuk kondisi seaneh ini. Perawat yang hendak mengganti perban terkejut karena saat membuka perban, sebagian kulit Samuel menempel di kain, sehingga ia berseru, "Ya Allah, kondisi ini makin buruk," sambil segera meminta bantuan rekan. Rekan-rekannya pun terkejut melihat pembusukan di sekitar luka, padahal belum lewat 24 jam. Lalu seorang perawat lain menutup hidungnya karena bau menyengat, dan ia berujar takut, sepertinya ada infeksi tak biasa. Sementara itu, seorang ustaz dari rombongan kembali datang, mendoakan di samping tempat tidurnya, lalu berkata menenangkan, "Semoga engkau segera sembuh, jangan berputus asa." Sementara Samuel tak mampu menanggapi. Tanpa banyak bicara, dokter menginstruksikan serangkaian tes tambahan, tetapi hasilnya tetap membingungkan karena tidak menunjukkan patogen atau penyebab medis yang jelas, membuat dokter itu berujar, "Ini di luar pengetahuan kita." Malamnya, Samuel mengerang keras seolah melihat sesuatu yang menakutkan, hingga beberapa petugas medis terpaksa menahannya karena ia meronta, dan seorang dokter berkata, "Tolong siapkan obat penenang, dia sangat gelisah." Saat obat penenang disuntikan, tubuhnya sempat tenang sesaat, namun tak lama kemudian ia kembali berteriak sejadi-jadinya, memohon pertolongan dengan kata-kata tak beraturan, "Tolong, tolong, panas, terbakar, lepaskan aku." Seorang penjaga rumah sakit menonton dari balik kaca sambil bergidik, karena pemandangan itu begitu menyeramkan, dan ia bergumam, "Tak pernah kutemui hal seperti ini sepanjang tugasku di sini." Lantaran kondisi Samuel terus memburuk, tim dokter menambah dosis obat penghilang rasa sakit, tetapi reaksi tubuhnya tetap sama, hingga seorang dokter spesialis menegaskan, "Kami sudah melakukan yang terbaik, sekarang hanya keajaiban yang dapat menolongnya." Beberapa jamaah umroh dari rombongan masjid ikut mengadakan doa bersama di lobi rumah sakit, namun tanpa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, mereka hanya meminta kesembuhan baginya, dengan seseorang berucap, "Semoga Allah menunjukkan belas kasihan." Pada hari ketiga dirawat, kulit Samuel yang menghitam mulai pecah-pecah mengeluarkan cairan berbau busuk, sehingga seorang perawat pria menjerit kaget. Ini sudah melebihi kondisi luka bakar biasa. Dokter spesialis segera dipanggil, namun setiap pemeriksaan menghasilkan kebuntuan, karena tidak ada penyebab alami yang bisa menjelaskan pembusukan ekstrim ini. Lalu dokter itu menggeleng. Secara medis, hal ini benar-benar aneh. Petugas keamanan setempat semakin curiga, lalu berkoordinasi dengan rekan mereka di Masjidil Haram untuk memeriksa rekaman CCTV, sementara seorang petugas berkata, "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dekat Hajar Aswad waktu itu." Di sisi lain, beberapa jamaah yang sempat memergoki Samuel tampak saling berbisik. Ada yang menduga ia melakukan suatu kesalahan berat. Seorang jamaah berkomentar, "Ia mencurigakan sejak awal, tapi kami tak punya bukti." Sore harinya, kondisi Samuel mencapai titik kritis, tekanan darahnya turun drastis, dan ia mulai mengeluarkan suara parau seperti orang sekarat, membuat seorang dokter segera memasang alat bantu kejut jantung, lalu berseru tegang, "Bersiap untuk resusitasi." Meskipun telah menerima penanganan darurat, jantungnya sempat berhenti beberapa detik, namun kembali berdetak lemah. Lalu salah satu perawat berujar di sela-sela kepanikan, "Masih ada kesempatan, jangan menyerah." Setelah situasi agak mereda, ruangan itu dipenuhi bau busuk yang semakin menyengat, membuat para petugas medis bergiliran keluar untuk menghirup udara segar, sementara seorang perawat muntah di sudut ruangan. Seorang ustaz datang dan melantunkan doa secara lirih di dekat kepala Samuel, lalu menasihatinya agar meminta ampun kepada Allah, meski Samuel hanya terbatuk kering tanpa bisa menjawab. "Istighfarlah, wahai saudaraku," ucap sang ustaz perlahan. Ketika malam tiba, kondisi ruangan jadi mencekam karena terdengar suara jeritan dari mulut Samuel, seolah ia dikelilingi sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dan seorang perawat berbisik dengan wajah pucat, "Bagai ada yang tak kasat mata di sini." Mendekati pergantian hari, Samuel meronta sekuat tenaga, tangannya mencakar udara, matanya melotot, lalu ia memekik keras sebelum terkulai lemas. Sementara dokter mencatat kesimpulan singkat, ini bukan hanya persoalan medis. Keesokan pagi, para petugas medis mendapati Samuel masih hidup namun kondisinya kian menyedihkan. Tubuhnya terkulai dengan wajah makin menghitam dan beberapa bagian sudah membusuk, sehingga seorang dokter menutup mulutnya sambil bergidik. Keadaan pasien semakin parah. Bau busuk memenuhi ruangan isolasi, memaksa pihak rumah sakit mengerahkan alat penyaring udara tambahan, namun tak banyak membantu, dan seorang perawat berkata, "Belum pernah kami menangani kasus seperti ini." Saat seorang dokter spesialis luka bakar mencoba menyentuh area yang terinfeksi, daging yang terkena sentuhan justru terlepas, menimbulkan pemandangan mengerikan, membuat sang dokter mundur sambil berucap, "Ini benar-benar di luar nalar." Seorang petugas keamanan datang dengan hasil penelusuran singkat,
memberitahu tim medis bahwa rekaman CCTV memperlihatkan gerakan mencurigakan Samuel di dekat Hajar Aswad, lalu berkata serius, ada indikasi ia melakukan penistaan. Mendengar laporan itu, ustaz yang kebetulan berada di lokasi saling pandang dengan petugas medis, lalu ustaz tersebut berkata, kalau benar begitu, semoga ia diberi kesempatan bertaubat, sedangkan tim medis tak tahu harus berbuat apa. Selama perawatan, Samuel mengalami kejang-kejang hebat hingga terpaksa diikat dengan tali khusus di ranjang, dan setiap kali tersadar ia meracau, mengucapkan kata-kata tak jelas seperti, panas, tolong, lepaskan. Orang-orang yang menjaga di luar ruangan mendengar jeritannya, sehingga suasana menjadi semakin menegangkan. Lalu seorang jamaah berdoa dengan suara yang bergetar, Ya Allah, lindungi kami semua dari mara bahaya. Menjelang siang, tubuhnya tampak menggigil hebat. Suhu tubuh tiba-tiba melonjak hingga melebihi batas normal, dan mesin penunjuk vital merekam kondisi hampir sekarat, sementara dokter menyiapkan peralatan darurat lagi. Kita lakukan yang terbaik, katanya. Meskipun diberi tambahan cairan infus dan obat penghilang rasa sakit, keadaannya tidak membaik, seolah setiap usaha medis menemui jalan buntu, dan perawat yang menempelkan stetoskop di dadanya berujar lirih, detak jantungnya makin lemah. Beberapa saat kemudian, jeritan terakhir menggema di ruangan ketika Samuel terkulai. Matanya melotot penuh ketakutan, dan tubuhnya mengejang sebelum tak bergerak sama sekali, membuat dokter menatap monitor yang menunjukkan garis lurus. Wafat, ucapnya pendek. Beberapa jam sebelum nyawanya benar-benar berakhir, Samuel sempat menulis sepucuk surat di atas kertas rumah sakit dengan tangan gemetar, menorehkan kalimat berisi penghinaan agama dan rencana liciknya, sambil meneteskan keringat bercampur darah di atas kertas itu. Perawat yang bertugas menemukan surat tersebut di meja samping ranjang ketika ia mengecek infus, lalu memanggil ustaz dari rombongan. Pak Ustaz, sepertinya ada pesan yang ditulisnya, tolong dibaca. Ustaz mengambil surat itu dan membacanya dengan suara bergetar di hadapan beberapa saksi, lalu terungkaplah bahwa identitas Salman Ridwan adalah palsu, dan ia sebenarnya adalah pendeta Samuel Rinaldi yang merencanakan penistaan terhadap Hajar Aswad. Astagfirullah, ucap ustaz. Dalam suratnya, Samuel mengaku sengaja menyusup, memeluk Islam secara pura-pura, dan merencanakan pelecehan di tempat suci agar bisa menyudutkan agama ini, sehingga ia menulis kalimat arogan, aku buktikan bahwa tak ada kekuatan yang dapat menghalangiku. Para jamaah yang mendengar isi pengakuan itu saling berpandangan, sementara salah seorang tokoh masyarakat bergumam lirih, inilah dosa besar yang akhirnya terungkap, Allah Maha mengetahui segalanya. Petugas rumah sakit dan keamanan kemudian memeriksa catatan asli identitas Samuel, memastikan kebenaran pengakuannya, dan mereka mengangguk serius. Fakta ini sesuai dengan penemuan rekaman CCTV, kata seorang petugas. Surat itu juga menjelaskan secara terperinci bagaimana ia menyiapkan dokumen palsu, berlatih gerakan sholat, serta merancang momen penistaan, sehingga seorang ustaz hanya bisa menahan napas sambil berbisik, Allah punya cara membalas. Seluruh rombongan umroh tercengang mengetahui bahwa selama ini mereka tertipu oleh sikap manis Samuel. Dan seorang jamaah perempuan tak kuasa menitikan air mata. Kami benar-benar tak menyangka, katanya pelan. Pada akhirnya, jenazah Samuel tak diakui sebagai muslim, membuat pihak biro perjalanan dan otoritas setempat berkoordinasi untuk memulangkannya, sedangkan ustaz menyampaikan pesan singkat, semoga ini menjadi pelajaran bagi semua. Kabar tentang azab yang menimpa seorang penista Hajar Aswad segera tersebar luas, menjadi bukti bahwa tempat suci tak bisa direndahkan seenaknya. Dan seorang tokoh ulama menyimpulkan di hadapan jamaah, kisah ini mengingatkan kita bahwa kehormatan agama harus dijaga, dan siapa yang melecehkannya akan menuai balasan.